like a tapestry. He's waving you and me to someday be just like him. Oh, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken, and God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. When you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Trust his heart. Hatiku merindukan Tuhan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Meski ku tahu Tuhan di sisiku, namun ku tetap rindu wajah-Nya. Ku merindukan Yesus, hatiku merindukan
times when circumstances makes perfect sense to us, as we try to understand each truth He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik. Dan apabila ada yang sedang dalam pergumulan, saat ini saya berdoa Tuhan memberikan jalan keluar. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Kita bersyukur oleh karena kemurahan
dan kasih setianya, malam ini kita semua masih dapat bersekutu. Mari Bapak Ibu, kita akan tenangkan sejenak hati kita. Kita akan mempersiapkan dengan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat panggilan beribadah kita terambil dari Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dengan tetap berdiri, kita akan naikkan satu pujian untuk mempersiapkan kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan pujikan Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, yang memiliki inisiatif menebus manusia dari dosa.
sehingga kami yang percaya beroleh anugerah keselamatan dan mendapat pengharapan hidup kekal. Dan Engkau juga Allah yang memeliharakan hidup kami. Kami juga bersyukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara, bagi korban bencana alam atau perang, dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, juga bagi yang hilang pengharapan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan semuanya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan kita malam hari ini bertemakan tuaian banyak, pekerja sedikit. Nats Alkitab yang akan kita baca bersama terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 32 hingga ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita memperhatikan renungan yang kita renungkan bersama di dalam kebaktian doa akhir-akhir ini, kita banyak sekali membahas tentang pelayanan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus itu melayani orang banyak dan menyembuhkan mereka yang sakit. Dan tadi di dalam nats yang kita baca, kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang yang bisu dan dirasuk setan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan, orang-orang yang dilayani oleh Tuhan, maka kita bisa membagi mereka dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus karena dia sendiri percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi dia punya masalah, dia sakit, dan dia tahu tidak ada orang yang bisa menolong dia, dan dia sendiri pun tidak mampu menolong dirinya, tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu, Tuhan Yesus bisa menolong dia. Itulah sebabnya imannya membawa dia datang kepada Tuhan. Contohnya, seorang sakit kusta ya, yang sudah pernah kita renungan bersama dalam Injil Matius pasal 8, dia datang
sujud menyembah Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Pada waktu itu sakit kusta masih belum bisa disembuhkan. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tetapi di dalam keadaan yang demikian, dia tahu ada seorang yang bisa menyembuhkan dia, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus, dia katakan, kalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa menyembuhkan dia. Itulah sebabnya berdasarkan imannya itu, Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi Tuhan menyembuhkan dia karena dia percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit kustanya. Orang yang kedua, yaitu seorang perempuan yang 12 tahun menderita penyakit pendarahan. Ya. Dia berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus dan ingin menjamah jubahnya. Karena di dalam Alkitab dikatakan di dalam hatinya dia berkata, asal saja aku bisa menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia punya iman demikian bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya yang sudah lama dia derita selama 12 tahun. Dan akhirnya dia berhasil menjamah jumbai dari jubah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus itu berkata apa kepada perempuan ini? Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi, di sini kita melihat Tuhan Yesus melihat ada iman di dalam perempuan ini, dan iman dari perempuan yang sakit 12 tahun ini ya, membuat dia disembuhkan oleh Tuhan. Mendorong dia untuk mencari Tuhan, dan akhirnya dia boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jadi perempuan ini beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, 2 orang buta. Dia datang kepada Tuhan Yesus sambil berseru-seru, kasihanilah kami, hai anak Daud. Istilah anak Daud itu adalah istilah yang ditujukan untuk Mesias. Jadi dengan perkataan mereka, mereka itu meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat. Itu iman mereka, itu percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau percaya aku dapat melakukannya? Dan mereka mengatakan, kami percaya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jadilah kepadamu menurut imanmu. Sekali lagi, Tuhan Yesus melihat iman dari kedua orang buta itu, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka sehingga mereka bisa melihat. Jadi dari 3 contoh ini kita lihat orang-orang ini memang punya masalah, mereka sakit. Tapi mereka tidak putus asa karena mereka punya iman kepada Tuhan. Dan imannya itu mendorong mereka untuk mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka disembuhkan oleh Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Itu golongan orang pertama datang kepada Tuhan karena mereka sendiri percaya, beriman kepada Tuhan. Nah, golongan orang kedua adalah orang yang datang kepada Tuhan Yesus karena dibawa atau dibantu oleh orang yang percaya atau orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita tidak jelas dia sendiri beriman atau tidak, tetapi yang jelas orang yang membawa dia, orang yang membantu dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Contohnya ya, di dalam Matius pasal 8 dikatakan ada seorang perwira Romawi, dia datang ya kepada Tuhan Yesus dan dia mohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang lumpuh, yang sangat menderita. Lalu Tuhan Yesus katakan, aku akan datang untuk menyembuhkan. Jadi kenapa perwira ini datang kepada Tuhan Yesus? Karena perwira ini percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup ya untuk menyembuhkan hambanya. Lalu Tuhan katakan, aku akan datang menyembuhkan dia.
Lalu perwira ini mengatakan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Cukup engkau hanya mengucapkan satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Di sini kita melihat ada iman dari perwira ini kepada Tuhan Yesus, tidak usah datang, tetapi cukup mengucapkan satu patah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Itu adalah iman dari perwira ini. Lalu apa respon dari Tuhan? Tuhan katakan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Lalu jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus melihat iman dari perwira ini. Dan Tuhan Yesus mengabulkan permohonannya dan menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Ya, kita tidak jelas waktu itu hambanya apakah beriman, tapi yang jelas kita tahu Tuhan Yesus melihat iman dari perwira ini dan akhirnya hambanya yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan contoh yang kedua yaitu orang lumpuh yang dibawa oleh keempat sahabatnya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang lumpuh ini tidak mungkin dia bisa datang kepada Tuhan karena kondisinya lumpuh. Tetapi keempat sahabatnya ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan dia. Itulah sebabnya keempat sahabatnya ini membawa temannya yang lumpuh ini datang kepada Tuhan. Karena mereka berempat percaya, beriman bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sahabatnya ini. Dan Alkitab mencatat ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan, iman mereka yaitu iman keempat orang itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi pertama-tama yang Tuhan lihat itu iman dari keempat sahabatnya ini. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh ini, percayalah, berimanlah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan akhirnya Tuhan Yesus katakan, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang ini beriman kepada Tuhan Yesus. Lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan dia menjadi sembuh. Jadi kita lihat bahwa orang ini bisa datang kepada Tuhan karena dibawa oleh keempat sahabatnya yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Contoh berikutnya, Alkitab katakan ada seorang kepala rumah ibadat yang anak perempuannya itu meninggal. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus, mohon kepada Tuhan. Dia katakan dengan menyembah, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Jadi kita lihat anak ini sudah meninggal, tapi ayahnya itu tetap percaya, beriman bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan anaknya yang sudah meninggal itu. Dan akhirnya kita tahu di dalam cerita itu, Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuannya ini. Anak perempuannya itu sudah mati. Orang dalam keadaan mati, dia tidak lagi bisa datang kepada Tuhan, bukan? Dia tidak bisa menyatakan imannya kepada Tuhan. Tetapi karena iman ayahnya, maka Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan membangkitkan anak perempuan ini. Dan contoh berikutnya yang terakhir, yaitu di dalam nas yang kita baca tadi. Dikatakan di situ ada seorang yang bisu, yang dirasuk oleh setan. Dan dia itu tidak bisa datang kepada Tuhan karena dia dibelenggu oleh kuasa kegelapan, yaitu kuasa iblis. Tetapi dia itu dibawa, ya kita tidak tahu dibawa oleh siapa, tidak disebutkan namanya, tidak diceritakan orangnya. Tetapi yang jelas orang ini pasti orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong orang ini. Yang bukan hanya bisu, tetapi dia juga dirasuk oleh setan. Nah, karena orang ini beriman dan dia membawa orang yang bisu dan kerasukan setan ini kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia, mengusir setan, dan akhirnya dia bisa berbicara.
Jadi kita melihat dari contoh-contoh ini, orang-orang ini sebenarnya sendirinya tidak bisa datang kepada Tuhan. Tetapi bersyukur ada orang-orang di sekitarnya yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Dan orang-orang inilah, yang beriman inilah, yang membawa orang-orang yang dalam keadaan menderita datang kepada Tuhan, sehingga ditolong oleh Tuhan mengalami mujizat dan keselamatan. Nah, ada golongan orang berikutnya, yaitu orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan. Walaupun mereka menderita, mereka bermasalah, mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus karena mereka belum tahu dan belum kenal Tuhan Yesus. Nah, orang-orang inilah orang-orang yang tidak juga mempunyai sahabat yang beriman, yang memperhatikan mereka, yang membawa mereka datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Kenapa Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa? Karena Tuhan Yesus tahu banyak orang yang menderita, banyak orang yang perlu diselamatkan, yang belum kenal Tuhan. Dan tidak juga ada orang yang beriman yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri berinisiatif untuk pergi mencari mereka. Ya. Tuhan Yesus sendiri berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu tujuan Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi setiap manusia. Entah dia tinggal di kota besar ataupun di desa. Semuanya sama berharga di mata Tuhan. Sama dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan rindu mereka semua boleh diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di situ dikatakan mengajar dalam rumah ibadat. Tuhan Yesus itu mengajarkan kebenaran firman Tuhan supaya orang-orang ini boleh mengenal Tuhan, boleh mengerti akan kebenaran. Itu yang dibutuhkan oleh orang-orang ini. Yang kedua, Tuhan Yesus itu memberitakan Injil Kerajaan Surga, membawa kabar sukacita tentang keselamatan kepada mereka yang tidak berpengharapan, mereka yang putus asa. Karena mungkin mereka sudah berjuang, berusaha, tapi mereka tidak sanggup menyelamatkan atau menolong dirinya sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus bukan hanya memperhatikan akan kondisi rohani mereka, pergumulan mereka, tapi Tuhan Yesus juga memperhatikan keadaan kondisi fisik mereka. Mereka yang sakit, yang lemah, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan mereka. Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal-hal seperti itu? Berkeliling ke semua kota dan desa. Karena Tuhan Yesus melihat orang banyak itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena bagi Tuhan mereka itu dalam keadaan lelah. Mereka itu terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Domba-domba yang tidak bergembala, mereka itu berkeliaran. Ya. Mereka itu harus cari makan sendiri. Dan mereka seringkali menjadi mangsa binatang buas. Tuhan berbelas kasihan. Hatinya tergerak melihat keadaan seperti itu. Memang di dalam Alkitab dikatakan kita manusia itu sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita manusia sering mencari jalan sendiri, usaha sendiri ketika kita menghadapi masalah dalam hidup. Karena mungkin kita belum kenal Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Jikalau mereka bermasalah, mereka mencari jalan sendiri, pemecahan sendiri, berusaha dengan dirinya sendiri. Nah, Alkitab juga mengatakan di dalam Yehezkiel bahwa orang-orang ini berserak, terpencar, ya, dan mereka tidak punya gembala, dan mereka menjadi mangsa
bagi binatang buas di hutan. Mereka itu tersesat di semua gunung dan bukit yang tinggi. Mereka itu berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Orang-orang ini berserak, tapi tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang mencari. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berinisiatif untuk mencari mereka satu persatu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus berusaha mencari domba-domba yang sesat. Tuhan Yesus mencari domba-domba yang berserakan. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan mereka. Bahkan Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya demi keselamatan domba-domba ini. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi Tuhan bukan hanya tahu tentang kita, tapi dia betul-betul mengenal secara mendalam apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi, dan bagaimana kondisi kita. Dan dia mengenal, dan dia gembala yang baik, dan dia akan menolong kita. Sehingga akhirnya kita juga bisa lebih mengenal dia. Karena kita boleh mengalami pertolongan dan kasih-Nya. Nah, menghadapi orang-orang yang banyak ini, di mana Tuhan mencari untuk menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuhayan itu memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Artinya orang-orang ini yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan itu begitu banyak. Seperti domba yang sesat, yang berserakan. Ya. Begitu banyak. Mereka sebenarnya rindu, sudah siap untuk mau mengenal Tuhan, untuk mau percaya Tuhan. Tetapi pekerja sedikit. Tidak ada orang yang mau melayani mereka. Tidak ada orang yang memperhatikan mereka dan melayani mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia," yaitu Tuhan, "mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Jadi Tuhan Yesus menganjurkan, mengusulkan, mendorong murid-murid untuk minta, artinya untuk berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menggerakkan, mengirim lebih banyak pekerja-pekerja untuk tuayan itu, untuk melayani orang banyak itu, orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang bergumul, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, ketika kita berdoa, kita perlu juga berdoa supaya Tuhan memberikan kita hati yang berbelas kasihan seperti hati Tuhan Yesus. Ketika kita melihat ada orang-orang yang belum percaya, belum beriman, mereka mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit. Kita yang percaya punya belas kasihan. Kalau kita punya belas kasihan, ya, kita akan sama seperti orang-orang yang tadi sudah kita bahas. Orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Seperti 4 sahabat dari orang yang lumpuh, ya. Mereka percaya bahwa Tuhan bisa menolong sahabatnya ini. Oleh sebab itu, keempat orang itu dengan sehati membawa temannya yang lumpuh itu datang kepada Tuhan. Jadi yang kedua, selain kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita hati yang penuh belas kasihan, biarlah kita berdoa supaya kita juga rela untuk dipakai Tuhan. Untuk menolong mereka yang belum percaya, yang belum beriman, yang belum kenal Tuhan, yang dalam keadaan penderitaan. Supaya kita bisa menolong mereka untuk datang kepada Tuhan, mengalami keselamatan, mujizat, kasih Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa supaya Tuhan menggerakkan lebih banyak orang percaya yang mau dipakai Tuhan. Karena apa? Tuayan itu sangat banyak. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang belum percaya Tuhan, orang-orang yang bergumul di dalam penderitaan itu sangat banyak.
perlu banyak orang untuk bersama-sama melayani mereka. Mari kita doakan ketika hal ini pada malam hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian, Indah Saatnya Berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya, betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Ia memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa ku tinggalkan, menunggu saat berdoa. Beban dosa ku tinggalkan, menunggu saat berdoa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk berdoa syafaat bersama. Mari saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi saudara, kita mau bersyukur juga atas gerejanya ICLA yang telah Tuhan memberkati, dan kita boleh merayakan ulang tahun pada ke-16 pada hari Minggu yang lalu. Kita mau bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam setiap masa sulit, mungkin dalam pergumulan dan tantangan yang ada. Tuhan terus boleh menyertai dan memimpin gerejanya. Mari saudara, kita mau bersyukur akan kehidupan kita dan juga kepada gerejanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu banyak berkat yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan dalam kesehatan kami, dalam kehidupan kami, dalam hari-hari kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyediakan mungkin pekerjaan, mungkin makanan, kebutuhan yang kami cukupkan ini telah Kau cukupkan dengan baik ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan memuji-Mu ya Tuhan oleh karena Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan juga ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersyukur atas gereja-Mu, di mana kami, gereja ICLA, dapat merayakan hari ulang tahun ke-16. Tuhan, sepanjang 16 tahun ini, dari awalnya Engkau telah menyertai, dan Engkau telah memimpin ya Tuhan bagi gereja-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan dalam segala banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi, Engkau ada dan hadir. Oleh karena ini ya Tuhan, kami mau mengucap syukur ya Tuhan kepadamu, oleh karena kasih setia-Mu bagi gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Hari Bapak Ibu kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Mungkin pada saat ini ada banyak jemaat yang sedang berlibur, sedang summer vacation, mungkin berlibur keluar kota, berlibur mungkin ke luar negeri. Kita doakan Tuhan terus boleh menyertai, melindungi kemanapun mereka pergi. Kita mau berdoa juga untuk setiap pekerjaan jemaat. Mungkin ada juga yang sedang bergumul dalam pekerjaan dalam masa-masa seperti ini. Kita doakan Tuhan boleh menolong. Kita juga doakan saudara untuk setiap kesehatan dari jemaat, Tuhan boleh memelihara di tengah musim memasuki musim panas ini, Tuhan boleh menjaga, melindungi. Saudara, kita juga mau berdoa untuk setiap iman jemaat tetap teguh di tengah kesulitan, tidak mundur, tetapi terus percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang atau mungkin akan rencana keluar summer vacation dalam beberapa waktu ini. Tuhan, kami mau berdoa, Kau boleh menyertai, melindungi mereka. Mungkin ada yang mereka berlibur dengan anak, ya Tuhan, kami mau berdoa, mereka boleh menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga. Ada yang keluar negeri, ada mungkin keluar kota. Tuhan, Kau sertai kemanapun mereka berada, dan lindungi mereka ya Tuhan dari segala mara bahaya. Dan Kau boleh menyertai mereka, dan mereka boleh menikmati waktu-waktu ini ya Tuhan. Kami mau terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Mungkin pada saat ini masih ada jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam pekerjaan. Tuhan, Kau sering boleh menolong, campur tangan, menyertai mereka ya Tuhan, membuka jalan dan memberikan kelancaran bagi mereka yang bergumul, yang sedang bekerja, atau mungkin sedang mencari pekerjaan, atau sedang menanti pekerjaan yang baru. Engkau sering boleh menolong Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kesehatannya. Engkau sering boleh menolong ya Tuhan, diberikan kesehatan yang baik, Engkau boleh memelihara. Kami mau terus berdoa ya Tuhan bagi mereka, iman-iman setiap jemaat-Mu, agar mereka tetap terus mencari Engkau, percaya kepada Engkau, dan tidak mundur ya Tuhan dari imannya. Kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk setiap care group yang ada. Kita bersyukur saudara banyak jemaat sudah mengikuti care group, dan kita mau terus doakan agar setiap care group yang ada, setiap anggotanya terus dapat bertumbuh, dan setiap jemaat terus tetap setia dalam mengikuti care group ini. Kita mau terus berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin care group, saudara, yang mungkin mereka harus memimpin, membawakan firman Tuhan setiap minggu, ada yang bergilir, saudara ya. Kita doakan untuk setiap materi yang dibawakan, dan ketika mereka memimpin, Tuhan terus boleh memberkati dalam segala persiapannya, dan terus boleh memberkati care group yang ada di dalam gereja kita. Mari saudara kita berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami bersyukur di mana adanya care group, di mana kami bisa saling caring, bisa saling sharing firman Tuhan, dan saling mendoakan. Kami mau terus berdoa untuk care group yang ada di tempat gereja kami Tuhan, agar terus dapat bertumbuh ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Kau boleh memberkati setiap anggota-anggota yang ada Tuhan, diberikan pertumbuhan rohani, dan mereka tetap setia datang. Kami mau terus berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin care group yang telah Kau terpilih ya Tuhan. Kami mau rindu ya Tuhan, Kau boleh memberkati mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mereka memimpin, sehingga mereka terus ya Tuhan boleh bertumbuh, dan dalam segala persiapannya Kau boleh berbicara kepada mereka, dan boleh menjadi berkat bagi setiap anggota-anggotanya. Kami mau serahkan setiap care group dari jemaat-Mu ini di gereja ICLE hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus kita doakan saudara bagi setiap jemaat yang bergumul dalam kesehatan. Kita mau terus doakan untuk nama-nama yang ada di atas ini. Kita terus doakan bagi mereka dan mereka yang menjaga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk bagi setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kesehatan, di mana pada saat ini ada tantangan, kesulitan yang mereka hadapi. Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan, menyertai mereka. Kami mau terus berdoa bagi Bapak Vincent Pasio, Kau boleh menolong dia Tuhan, tubuhnya yang sedang sakit, kelemahan tubuh, Engkau boleh menjamah tubuhnya. Kami mau berdoa bagi Ibu Lilia yang menjaga, take care, Kau boleh memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi dia. Kami mau berdoa juga bagi Ibu Melan dalam sakit penyakitnya, dan juga Febe dan keluarga yang take care. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Hadi Santoso, Kau boleh menyertai dia. Bapak James dalam kelemahan tubuhnya, Engkau sendiri boleh memberkati. Ibu Tuti untuk matanya, Engkau sendiri boleh memulihkan. Kami mau berdoa juga bagi Diana, adik dari Ibu Helena yang berada di Jakarta, di dalam sakit kansernya. Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan berbelas kasihan bagi dokter yang melakukan tindakan. Kami rindu agar dapat melakukan tindakan yang tepat. Berdoa bagi keluarga yang support dan take care, Engkau sering boleh menolong. Kami mau serahkan bagi iman mereka, agar mereka tetap terus percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk pelayanan ibadah pada minggu ini. Kita doakan untuk Pendeta Jonathan Lo yang akan membawakan firman Tuhan, dan juga Reverend Mary Duong. Kita doakan Tuhan boleh menolong di dalam segala persiapannya. Kita doakan juga saudara agar lebih banyak jemaat mau datang untuk mau melayani Tuhan dalam gerejanya. Kita doakan akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan ibadah pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kau sendiri yang boleh menolong, campur tangan di dalam segala persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Kami mau berdoa bagi Pendeta Jonathan Lo, dan juga Reverend Mary Duong, dan juga ada mungkin guru sekolah minggu yang akan mengajar. Engkau sering boleh memberkati setiap hamba-hambamu yang dalam segala persiapannya, memakai mereka ya Tuhan menjadi lebih, agar sungguh dapat berbicara kepada jemaat, dan sehingga jemaat-Mu boleh diberkati ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kami rindu agar banyak jemaat boleh diberikan beban untuk mau melayani Tuhan. Engkau sering boleh memberkati jemaat-Mu sehingga diberikan pertumbuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau terus mau berdoa bagi negara Amerika. Kita mau terus doakan untuk situasi kondisi politik, ekonomi di Amerika ini agar tetap terus di dalam keadaan yang baik dan stabil. Kita terus mau berdoa juga untuk jajaran pemerintahan di Amerika pada saat ini. Tuhan terus boleh menolong dari presiden, wakil presiden, gubernur dalam setiap state, dan juga ada banyak mungkin permasalahan pergumulan yang ada. Saudara, kita ada tanggung jawab untuk mendoakan bagi mereka. Tuhan telah memilih mereka, dan mari kita berdoa bagi mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada ditinggal di negara ini, dan bagian dari kami adalah kami mau berdoa bagi para pemimpin yang telah Kau pilih. Kami mau berdoa Tuhan di dalam segala pergumulan dihadapi, kesulitan, tantangan yang ada di dalam setiap negara ini, mungkin dalam ekonomi, politik, hal-hal lainnya Tuhan yang mungkin kami tidak mengerti. Engkau sendiri boleh menolong campur tangan. Kami mau berdoa Tuhan agar terus dalam keadaan Amerika ini boleh tetap di dalam keadaan baik dan stabil, sehingga boleh berdampak baik kepada masyarakat. Kami mau terus mau berdoa bagi jajaran pemerintahan yang berada di Amerika. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau boleh menolong campur tangan bagi pemerintah, presiden, gubernur Tuhan dalam setiap state. Mungkin tantangan dalam setiap state, city yang ada ya Tuhan, Engkau sering boleh menolong campur tangan sehingga keadaan di Amerika ini boleh pulih kembali. Kami mau berdoa bagi orang-orang Kristen yang berada di Amerika. Kami merindu ya Tuhan agar terus orang Kristen dapat dibangkitkan di negara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, bagi negara Kambodia. Saudara, negara Kambodia itu mayoritas adalah agama Buddha, dan orang Kristen itu sedikit sekali, dicatat sekitar 0,3%. Tapi saudara, kita terus mau berdoa bagi mereka, orang-orang Kristen yang di sana, dapat terus bertumbuh dan terus setia kepada Tuhan. Dan saudara, banyak tantangan yang mereka hadapi, tidak hanya mungkin kesulitan secara spiritual mungkin bagi mereka, tapi mereka kesulitan secara jasmaninya, saudara. Mungkin banyak mereka mengalami tantangan di dalam kemiskinan, kesulitan di dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Kita doakan bagi mereka, saudara, Tuhan boleh menolong, memenuhi kebutuhan mereka. Khusus kita juga doakan bagi orang-orang Kristen di sana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa khusus bagi orang-orang Kristen yang di Kambodia. Kami rindu ya Tuhan bagi orang-orang Kristen yang mungkin tidak banyak jumlahnya, tapi kami mau berdoa Engkau boleh menyertai, memberikan pertumbuhan rohani bagi mereka, dan mereka tetap terus boleh percaya kepada Tuhan, dan mungkin anggota-anggota mereka yang belum percaya dapat mengenal akan Tuhan. Kami mau berdoa bagi orang-orang di Kambodia, orang-orang Kristen di sana. Mungkin ada juga para hamba Tuhan, para misionaris yang telah Kau utus. Kau boleh memakai mereka sehingga banyak orang dimenangkan dan mereka boleh mendengar Injil. Kami mau berdoa ya Tuhan di tengah kesulitan yang mereka hadapi, mungkin tantangan di dalam perekonomian, mungkin situasi di negaranya ya Tuhan yang tidak ideal. Kami mau berdoa kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, memberkati setiap orang-orang Kambodia di sana ya Tuhan, agar Kau boleh cukupkan, memenuhi kebutuhannya. Kami mau serahkan bagi negara Kambodia, pemerintahan, semua orang-orang Kristen ke dalam tangan-Mu saja, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan.
Ya Tuhan, kami mau berserahkan untuk seluruh pergumulan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Engkaulah harapan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian. Jangan kamu khawatir. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Bapak Ibu Saudara, kelas katekisasi akan dibuka Saudara pada bulan Juli. Harap bagi Saudara, bagi anak-anaknya, atau mungkin cucu-cucu Saudara yang mau dibaptis pada tahun ini, pada Agustus tanggal 20, Saudara dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Esther, ya. Saudara dapat catat tanggal ini, dan Saudara dapat daftarkan diri Anda. Baik Saudara, sampai ketemu pada hari Minggu, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. There are moments on our journey following the Lord, where God illumines every step we take. There are times when circumstances makes perfect sense to us, as we try to understand each move He makes. When the path grows dim and our questions have no answer, turn
beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds will cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when He answers goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow